Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak ibu saudara dimanapun berada, pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri sebuah judul, yaitu Belajar Mengucap Syukur. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu belajar mengucap syukur. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18, begini firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit cerita. Pada suatu hari ada dua orang sahabat sedang melakukan suatu perjalanan di padang pasir. Nah, tanpa disadari mereka kehabisan air minum. Nah, kita tahu bersama betapa sulitnya mencari air di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Dengan segala upaya mereka mencoba berusaha mendapatkan air untuk memuaskan dahaga mereka. Akhirnya singkat kata mereka berdua mendapatkan air dengan membayar harga yang cukup mahal dari seorang kafilah yang kebetulan lewat di padang pasir itu. Nah, tetapi air yang didapat hanya setengah gelas. Nah, itu berarti air itu terlalu sedikit untuk diminum oleh dua orang sahabat ini. Nah, kita mau melihat bagaimana respon dari kedua sahabat ini. Nah, respon orang pertama ketika melihat air hanya setengah gelas. Nah, dia berkata, sungguh sial, dapat air hanya setengah gelas saja. Nah, orang pertama melihat pada setengah bagian gelas yang kosong. Sebab itu timbullah perasaan kecewa. Sebab itu timbullah perasaan marah, bersungutan dan lain sebagainya. Nah, orang pertama ini memandang dari sudut pandang yang negatif. Nah, kita lihat sudut pandang dari orang yang kedua. Respon orang yang kedua ketika melihat air hanya setengah gelas. Dia berkata seperti ini, wah puji Tuhan, sekalipun air sedikit aku masih bisa minum. Nah, orang yang kedua ini melihat pada setengah bagian gelas yang terisi air. Artinya apa? Dia memandang dari sudut pandang yang positif. Sebab itu dia selalu bisa bersuka cita, bersyukur di hadapan Tuhan di tengah-tengah keadaan yang sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil pagi hari ini dari ilustrasi yang sudah saya sampaikan? Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya mengucap syukurlah bukanlah suatu pilihan, tapi ini sebuah perintah yang harus kita lakukan. Mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala situasi, mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahkan dalam keadaan kesulitan apapun, firman Tuhan berkata mengucap syukurlah. Karena mengucap syukur inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, banyak orang gagal mengucap syukur dalam situasinya. Alasan gagal mengucap syukur, mereka melihat masalah hanya pada sisi yang negatif. Mereka gagal mengucap syukur karena membandingkan diri dengan keadaan orang lain. Kok orang lain seperti ini, saya seperti itu. Kok orang lain bisa ini, saya seperti itu. Kok orang lain mengalami ini,
Tapi saya mengalami seperti ini. Alasan orang tidak bisa mengucap syukur karena melihat masalah hanya pada sisi negatif. Alasan orang gagal mengucap syukur karena membandingkan diri dengan orang lain. Situasi diri dengan situasi orang lain. Terlalu fokus pada diri sendiri. Ini alasan orang gagal mengucap syukur. Kita terkadang terlalu melihat ke atas tanpa melihat ke bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Hidup di dalam ucapan syukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Karena ini kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Belajarlah menilai segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Stop membandingkan keadaan, situasi kita dengan orang lain. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Saya percaya kalau itu kita lakukan, maka kita akan selalu bisa mengucap syukur di dalam segala hal. Ketika kita bisa mengucap syukur, saya percaya bahwa sukacita, damai sejahtera Allah akan melingkupi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu pagi hari ini pelajaran yang perlu kita pelajari, yaitu belajarlah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Haleluya. Puji Tuhan, inilah yang dapat saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mengalami berkat yang luar biasa. Kami sehat, kami diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kebaikan karunia-Mu limpah atas kami. Sebab itu akan kami gunakan kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Apapun situasi dalam kehidupan kami, tetap kami bersyukur bahwa Allah mempunyai segala sesuatu yang baik. Allah mempunyai rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka pergi dan berada. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita daripada Roh Kudus terus memimpin kehidupan umat-umat-Mu. Berkati di dalam pergumulannya, berkati dalam usaha pekerjaan semua, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur kami akan melewati hari yang indah ini dengan penuh sukacita. Sebab Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.